يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ضربوا يقنى المزات فغزار اليوم لضرات حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المعابد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يقصره العاد إذا حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا كيفك نور سعد ونور شاد مرحبا مرحبا واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada guru kita. Yang pertama, Abi Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA selaku pendiri Pusat Studi Al-Quran. Dan juga selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha selaku Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Dan selamat datang juga kepada guru kita Dr. Kiai Haji Maulis Muhammad Hanafi MA selaku Direktur Pusat Studi Al-Quran. Baik, langsung saja Ustazah Hina, di hari yang sangat istimewa ini, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran, 20 tahun membumikan Al-Quran. Baik, selanjutnya ini adalah acara-acara yang kita tunggu Bapak Ibu semua, adalah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA sekaligus selaku pendiri Pusat Studi Al-Quran, dan narasumber kita Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim selaku Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran yang akan dipandu langsung oleh guru kita Dr. Kiai Haji Maulis Muhammad Hanafi MA selaku Direktur Pusat Studi Al-Quran, dan beliau juga nanti akan menjelaskan bagaimana perjalanan daripada PSQ selama 20 tahun. Jadi langsung saja saya persilakan kepada guru kita Dr. Kiai Haji Maulis Hanafi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita Al-Ustaz Muhammad Quraish Shihab, pendiri Pusat Studi Al-Quran, segenap Dewan Pakar, tim pengajar serta peneliti, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Sungguh satu hal yang membahagiakan dan mengharukan. Sejak pagi tadi pukul 6 berduyun-duyun ribuan jamaah dan masyarakat memadati Pusat Studi Al-Quran untuk menghadiri undangan kami, memperingati Maulid Nabi, sekaligus kita mensyukuri 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Ini sengaja kita rangkai, dan peringatan Maulid ini adalah pembuka
dari sejumlah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka tasyakur 20 tahun Pusat Studi Al-Quran yang nanti kita akan gelar sampai bulan Ramadan. Pagi ini kita hadir bersama guru-guru kita, Al-Ustaz Muhammad Quraish Shihab, Gus Baha, yang saya tidak perlu perkenalkan lagi, namun satu hal yang perlu saya tegaskan dan perkenalkan di forum ini, beliau berkenan untuk bergabung sebagai Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Dan masih banyak lainnya. Turut hadir bersama kita para Dewan Pakar yang juga baru bergabung tahun ini dan yang sebelumnya. Hadir bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019. Berada di jajaran Dewan Pakar, tentu selain itu sebagai Ketua Dewan Pakar, Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin, Dr. Kiai Haji Husnul Hakim, Profesor Dr. Ahmad Tibraya, lalu kemudian ada Profesor Dr. Yunan Yusuf, Profesor Dr. Amin Suma, benar-benar bertaburan Dewan Pakar dan para guru besar kita ini. Hadir bersama kita juga Ibu Badriah Fayumi, Ibu Dr. Faizah Ali Subromalisi, Ibu Lili Ummu Kulsum, dalam jajaran Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, dan masih banyak lainnya yang nanti akan hadir bersama kita. Dari berbagai penjuru, dari berbagai latar belakang, kita berkumpul di sini. Ada dua yang menyatukan kita. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka kita jadikan selamat datang Kiai Haji Ulil Absar Abdullah. Ini juga salah satu Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Dua hal yang menyatukan kita, yang pertama adalah Al-Quran, maka kita angkat momentum peringatan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran di hari ini. Dan yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita peringati hari kelahirannya di setiap bulan Rabiul Awal. Dua hal inilah yang menyatukan kita, dan tentu guru besar kita Al-Ustaz Muhammad Quraish Shihab, inilah matahari kita. Kita ini hanya sekedar bulan, Ustaz, yang cahayanya itu bersumber dari pantulan beliau inilah. Beliau pendiri Pusat Studi Al-Quran yang kita tahu bersama tahun 2004 setelah beliau kembali ke tanah air menjalankan tugas negara sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo. Beliau merintis Pusat Studi Al-Quran di tahun 2004. Dan saya yang pertama kali bergabung, hanya waktu itu ditugaskan untuk belajar. Tahun-tahun awal saya hanya menikmati beasiswanya. Baru 2006 saya bergabung secara langsung bersama beliau di sini. 2004 sampai 2009, saya ingin cerita sedikit. 20 tahun ini perlu kita syukuri karena 20 tahun tidak terasa waktu yang cukup panjang, namun terasa singkat. Panjang karena 20 tahun itu adalah sepertiga dari usia rata-rata kita. Singkat karena terlalu banyak yang harus kita kerjakan, namun baru segini yang kami lakukan. Oleh karenanya, kita peringati 20 tahun ini dengan harapan ke depannya PSQ dapat memberikan lebih bagi masyarakat, bangsa dan agama dan negara kita ini. Yang menyatukan kita melalui Pusat Studi Al-Quran ini, saya kira tidak mudah. Menggabungkan sejumlah dewan pakar dari berbagai latar belakang, menghadirkan jamaah dari berbagai penjuru, kecuali karena kita memiliki frekuensi yang sama. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'alafa minha, fama ta'arafa minha i'talaf. Karena frekuensi kita sama, maka dengan mudah kita berkumpul di sini. 20 tahun, kalau kami bagi perjalanannya itu, 5 tahun pertama itu adalah masa kita meletakkan pondasi. Namun demikian, ada sejumlah kegiatan yang kita lakukan, karena begitu kembali dari Kairo, ada satu PR beliau bersama mahasiswa-mahasiswa beliau di Pasca Sarjana UIN Jakarta, menyusun ensiklopedia kosakata Al-Quran. Dan tertunda karena tugas-tugas negara tersebut, baru setelah beliau kembali, dan 2006 saya bergabung, kita tuntaskan
sehingga terbitlah 3 jilid ensiklopedia kosakata Al-Quran sebanyak 1055 entry dalam 3 jilid itu. Di tahun itu juga sesuai dengan visi misi Pusat Studi Al-Quran, bahwa kita menginginkan Indonesia yang multikultural ini betul-betul bisa hidup dalam damai, rukun, dan harmoni. Tentu yang kita tawarkan adalah pemahaman Al-Quran yang moderat berdasarkan manhajiyatul Islam. Kita mulai terlibat dalam program meluruskan kesalahpahaman seputar konsep-konsep keislaman, yang untuk hal itu beliau juga menulis tentang kesalahpahaman terhadap Islam dalam 3 seri buku beliau, Islam yang saya tahu, Islam yang saya alami, dan kesalahpahaman terhadap Islam. Kemudian di 2010, 2009 itu kita mulai membuka program Pasca Tahfiz Al-Quran. Ini juga program yang sesuai arahan beliau, buat program yang belum dilakukan orang. Maka kita buat namanya program Ma Ba'dal Hifz atau Pasca Tahfiz. Di Agustus tahun 2009, yang sekarang ini sudah 35 angkatan. Setiap angkatan itu 30 orang. Dari tahun 2009 sampai sekarang masih berlanjut. Dan kita juga melakukan berbagai kegiatan TOT untuk guru-guru, pendakwah, para dosen di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Paling jauh saya kira Ambon, Aceh sampai Ambon, itu antara 2010 sampai 2014. Di 2015 kita mulai masuk kepada program-program digital, melalui program Cari Ustadz, kemudian program-program yang berkaitan dengan penguatan pada aspek pendidikan Islam dan lain sebagainya. 5 tahun yang keempat adalah masa-masa sulit, 2019 sampai 2024, karena kita memasuki masa pandemi. Maka kemudian Pusat Studi Al-Quran merambah kepada berbagai program-program digital. Podcast Ustadz Quraisy kita mulai aktifkan. Kemudian Tafsir Al-Misbah itu saat ini sudah bisa dinikmati melalui sebuah platform yang dapat diakses dengan mudah melalui genggaman tangan. Kemudian buku-buku Ustadz Quraisy dan buku monumentalnya adalah Tafsir Al-Misbah kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan sekarang ini sudah 15 juz bahkan yang sudah siap, dan mudah-mudahan di tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah bisa diselesaikan penerjemahkan Tafsir Al-Misbah ke dalam bahasa Inggris. Ada 2 peristiwa yang cukup bersejarah menurut kami karena Pusat Studi Al-Quran ini sudah ditadangi oleh Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib beserta sejumlah kibar ulama Al-Azhar sebanyak 2 kali. Tahun 2016 saat kami baru saja pindah ke lokasi ini. Bapak Ibu yang tahu sejarah kawasan ini, sebelum tahun 2013-2014 ini adalah hutan belantara. Dan kita ada di tengah-tengah. Tahun 2014-2015 kita mulai pindah ke sini dalam satu pengembangan kawasan. Dan 2016 di bulan Februari kita kedatangan tamu agung ulama-ulama Al-Azhar yang dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Dan kemarin dalam kunjungan beliau ke Indonesia di bulan Juli 2024 juga berkenan untuk hadir ke Pusat Studi Al-Quran ini. Dan kita ingat di tahun 2016 itu beliau memberi nama Pusat Studi Al-Quran ini sebagai Markazul Azhar Lidirasat Al-Quraniyah. Artinya apa yang kita sebarluaskan melalui Pusat Studi Al-Quran ini sejalan dengan manhaj Al-Azhar, yaitu wasatiyatul Islam. Inilah yang kita cita-citakan, bagaimana melalui pemahaman Al-Quran yang moderat kita bisa mengelola Indonesia yang beragam, yang multikultural, sehingga bisa hidup damai, rukun, dan harmoni. Saya tidak ingin menjadi pembicara yang ketiga. Sudah hadir bersama kita di sini 2 narasumber
yang tidak perlu saya perkenalkan lagi. Yang pertama adalah guru kita dan yang kedua Gus Baha. Hanya tadi beliau Ustaz Quraisy pesan, biasanya setiap minggu saya ke sini tidak sebanyak ini katanya. Ini karena siapa ini orang sebanyak ini? Maka beliau mohon nanti Gus Baha yang terlebih dahulu untuk mengisi dan waktunya saya dipesan tidak boleh dibatasi katanya. Hanya satu pesan dari Ustadz Quraisy, tolong dibatasi Gus Baha, ingatkan bahwa waktu asar itu jam 3 nanti. Begitu Gus ya. Karena Gus Baha ini tidak ada yang bisa mengundang beliau, tidak ada yang bisa mengatur dan membatasi beliau. Saya persilakan saja Gus Baha. Oh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak Quraisy Shihab beserta ibu dan keluarga, Habib Ali beserta keluarga, Habib Husain beserta keluarga. Ini hadir juga Bapak Ahsin Sakho, semuanya yang saya hormati. Ini juga hadir Mas Lukman Saifuddin yang dulu menteri ngurusi agama. Juga ada Mas Majdi yang dulu gubernur, juga ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu ada yang jadi gubernur. Jadi kalau anak PSG jadi ahli tafsir juga bisa jadi apa? Gubernur. Yang terakhir ini, saya semua di sini Syafi'i madhabnya, kecuali Pak Mukhlis Hanafi ini. Jadi ini orang Hanafi yang disusupkan. Semuanya Syafi'i kecuali Pak Mukhlis. Namanya Mukhlis Hanafi. Jadi begini, saya tadi sudah matur sama Pak Quraisy atau Abi Quraisy. Di sini itu para akademisi, yang model wali itu hanya saya. Makanya saya nanti model wali. Makanya tak bawakan wiridan tadi. Saya takut kalau intelektual itu terus kayak Pak Mukhlis itu ingin bikin PSG itu besar, terus ngundang orang diatur-atur, disuruh ngomong. Itu udah gaya wali gitu. Grand Sheikh, semuanya dilibatkan. Ya, terus diatur, ngomongnya harus ini, gini, begini. Itu termasuk masalah itu. Begini Pak Quraisy, tadi sudah pamit sama beliau. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita muqaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka. Sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya tuh perahu Pak Quraisy, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis gitu. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada apa? Kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Semuanya saya hormati yang hadir di sini termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab. Tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk ketemu orang goblok itu satu Pak Quraisy.
Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus, ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter. Karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena nekuni barang yang susah. Berarti itu, ya enggak, saya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSG maupun alumni PSG. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil kaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung. Mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kayak di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi itu biasa di. Nah, itu jenis Nabi Yunus. Beliau dakwah, kemudian mereka ada iman. Beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG, nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas harus nomor 1 di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayr. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah, Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya, nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa. Misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh, pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sebenarnya baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau tidak paham kemudian jadi orang kritis. Itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah. Tidak ada njur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini. Tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu. Menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Semua manusia itu distatuskan merusak. Wasfikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat, tidak Jibril, tidak Mikael, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Monggo ahlan wa sahlan Habib Wakil Al-Mukanawar. Monggo ahlan wa sahlan. Oh ya. Ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Quraisy sama Habib Wakil Al-Munawar malah seneng karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan. Yang repot ngadepi ini. Repot itu.
Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa. Itu kalau di Rembang bisa di penjara. Ya. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya. Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufiyah, mayusidu fiha, sikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulat. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, enggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang, saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan. Itu gimana itu? Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada kodok qadar yang malaikat ini nggak berkenan, langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya di sini disebut wasbir ewabatil al-la'na bit-tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum, di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum layak. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alam. Terus ini yang saya matur pada Pak Kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasarnya. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu. Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik gitu. Tenang saja. Ini ada Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kamu masalah itu mungkin dianggap jimat atau apa? Enggak. Arab Saudi sekarang juga enggak. Sudah. Enggak, saya tuh punya teman. Baca syahadat tuh enggak ikhlas. Ini saat cerita sama Pak Kurs. Saya punya teman Pak Kurs. Bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat enggak ikhlas itu ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura. Jadi ke sana itu bawa jahe sama jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas. Hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atas billah na'am. Muslim, mukmin. Kok masih percaya ini? Ya, terus setelah itu ditanya, hadhi baldatu wahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu saya baca saya tidak ikhlas. Ini negara Islam yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia bisa macam mu'in, Pak. Tapi belum Dewan Pakar PSG belum. Itu seumur-umur baru itu saya baca syahadat tidak ikhlas. Ya sudah, sekarang muslim dia sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasfir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi wabaddilil la'na bitasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua, itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget, loh, tidak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah masjid itu. Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar. Anda kesini ngaji itu menang.
Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Gores supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya, di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya. Iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, enggak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari. Yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni? Qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh coba ini Jakarta itu kota, kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji. Itu Masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim yang masalah tasbih. Ya, jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini, wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhad. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak. Masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis nggak terima, tak kasih mic nggak apa-apa. Komplain sama saya. Nggak apa-apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali. Tak jamin. Tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya, supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu. Allah ngendikan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya orang itu nganggep wali tidak wow, terus kita kayak wali songo itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain. Karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Inna wa ta'ala la yardo. Ini hadis Sahih Muslim. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idha aklal aklata fayahmadahu alaiha. Aw yashraba syarbah fayahmadahu alaiha. Itu pakai inna itu taukid. Masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Enggak usah kamu jadi wali wiridan baca kulhu 10.000, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Sudah pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya tidak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus sad. Ya itu malaikat bisa berdebat. Wong saya pernah ditanya orang itu nggak ikut rokok, tapi pernah ditanya gini Pak Guru. Ada orang rokok. Kalau di kampung-kampung biasa mau jumatan rokok. Pas mas disedot komat, terus dia takbir. Itu asapnya masih keluar. Nah itu batal nggak? Wah, saya bilang, saya ada ikut nikmati rokok, kok disuruh mikir hukumnya. Dia pikir sendiri kamu di kudu. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan mengadab Anda. Saya ada bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat mengadab Anda. Karena pasti itu tidak sopan. Terus dia tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar. Wah, ini tambah enggak bener ya. Nanti nggak apa-apa Pak Mukhlis, nanti komplain nggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Pak.
Aneh. Di Indonesia madzhab Hanafi itu enggak laku. Apa? Ya jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua. Satu, kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu wanyah sekali. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali. Itu aja. Terus beliau mesti pakai dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat enggak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi shalat. Saya ini kalau salat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal-hal yang apa? Baik. Makanya saya ke sini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal itu. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulai itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah. Di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu. Ya tadi diancam, kalau tidak datang saya enggak. Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat Nyun Sewu Umar temperamental, masaluka ya Umar kamasali Nuh, ifqala Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayar. Wa masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahima Hanifah. Jadi santri WSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Pak Mukul. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal, nanti Kak, Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di PSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau tidak bisa semua, karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat, kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibadu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan, Gus, itu tidak wilayah saya, monggo terserah jenengan. Monggo ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ada ikut bikin, ya monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap, kemudian Anda itu salah. Misalnya begini ya, tanpa ngurangi hormat. Sayyid Abdul Hasan Asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadili, di Indonesia kan banyak thariqah Asyadiliyah. Lau alimanuhun, andekan Nabi Nuh pirsa bahwa fi asla birijalil kufar. Itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan nggak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menawari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abdu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu. Kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiqa alaihim al-akhsyaban. Kalau kamu mau, ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijawah min aslafihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya apa? Iman. Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di PSG. Sehingga alhamdulillah barokah harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri, mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu membaini farthi wa damil labanan kholison sa'ighol disyaribin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wa farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau. Wah zaman sudah gini, nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis gitu. Tidak usah gitu. Sudah kalau mau menghendaki tetap soleh. Gampang itu. Nah itu baca tasbih. Napa baca napa?
tasbih. Makanya badilil la'na bit tasbih. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha. Saya tadi lupa untuk menyampaikan disclaimer di awal. Sehingga kena roasting terus tadi. Waktu kunjungan Syekh Al-Azhar bulan Juli yang lalu, begitu pertama ketemu dengan Gus Baha ini, saya diwasiati, Pak Mukhlis bisa nggak tirakat dari kegiatan? Jangan bikin kegiatan yang undang-undang kita melulu katanya. Jadi diminta tirakat kegiatan. Dan kali ini kita kerjain lagi dia. Tapi saya ingin disclaimer ke Gus Baha bahwa saya pun sebenarnya pihak yang diundang juga di sini. Jadi kita sama-sama korban sebenarnya. Sudah tahu kan yang ngatur-ngatur tadi? Ya, Bu Caca dengan Pak Fikri ini ketua yayasan kita ini ya. Yang punya acara, terima kasih. Dan kami ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita yang baru bergabung. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawar. Lalu Gus Ulil. Dan Pusat Studi Al-Quran berada di kawasan ini sejak tahun 2009. Saya tidak mau bicara banyak, baca tafsir Al-Misbah ketika diuraikan arti warafa'na laka dzikra. Di situ ada Michael Hart yang berbicara. Tolok ukurnya beda-beda. Tolok ukurnya, saya mau ukur Nabi dari segi pengaruhnya. Siapa orang yang paling berpengaruh? Dia temukan Nabi Muhammad. Saya akan ukur Nabi Muhammad dari segi karyanya. Nabi Muhammad. Saya akan, ada orang Kristen namanya Nazmilo di Mesir. Dia itu ilmuwan dan agamawan. Dia nulis buku namanya Muhammad Ar-Rasul war-Risalah. Dia bandingkan antara bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia katakan apa? Lebih sesuai untuk masa kita bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa berkata, jangan percaya pada saya kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada mukjizat. Nabi Muhammad tidak mengandalkan mukjizat. Dikatakan oleh Nazmilo, ini sesuai dengan keadaan kita. Dulu, waktu kita kecil, kita dibujuk buat makan. Kalau sudah dewasa, masih perlu dibujuk. Sudah tahu sendiri. Oh, ini bermanfaat, saya makan. Ini tidak. Kemanusiaan sudah meningkat. Itu kata Nazmilo. Jadi lebih unggul cara itu. Nah, sepakat juga bahwa semua uraian menyangkut Nabi Muhammad belum sempurna. Kita baca itu tadi pagi itu dibaca wa mahma tafafanna wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Walaupun beragam uraian para pakar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, akan berakhir masa ini, tapi belum lagi selesai uraian menyangkut Nabi Muhammad. Ahmad Tafanna was. Ada seorang ilmuwan Abbas Al-Aqad. Dia menulis buku namanya Matla'in Nur. Dia bilang, saya bahas kepribadian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya temukan kunci kepribadiannya. Tapi ketika saya bahas tentang kunci kepribadian Nabi Muhammad, setiap saya temukan kunci, saya buka kamar, di dalamnya ada lagi kunci-kunci. Kunci kepribadian itu apa? Saya berkata, oh ini suka bercanda. Kunci kepribadiannya canda. Semua kegiatannya canda. Gitu. Oh ini serius, jangan bercanda sama dia nih. Serius orangnya. Kunci kepribadiannya itu. Sayyidina Ali, kunci kepribadiannya kesatria. Sayyidina Umar, dia katakan kunci kepribadiannya apa itu Sayyidina Umar? Militer, tegas, dan patuh pada pimpinan. Tapi Sayyidina Muhammad bakal begini. Baik. Sayyidina Abu Bakar apa kepribadiannya? Seorang pengagum
Jadi walaupun dia belum tahu, dia itu betul. Apa buktinya katanya? Waktu Mi'raj, ada orang berkata pada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar, itu yang kau punya sahabat itu katanya pergi ke Baitul Maqdis ini. Dia jawab apa? Dia yang bilang, iya dia yang, oh saya percaya. Jadi dia percaya sebelum kenal Islam. Nah, Sayyidina Umar percaya setelah baca Quran. Masing-masing ada kunci kepribadiannya. Nabi Muhammad kita tidak tahu kunci kepribadiannya apa. Itu sebabnya dikatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu akhlaknya. Yang mana nih yang kita mau bahas akhlaknya ini? Terlalu banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sebagainya, banyak sekali. Khuluquhul Quran. Nah, karena kita di pusat studi Al-Quran, saya ingin menjelaskan tidak 2 ayat deh, 1 ayat deh, supaya waktunya lebih ini. 1 ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari kita lihat. Ini ayat dimulai dengan laqad. Lam itu digunakan untuk bersumpah. Orang bersumpah itu untuk meyakinkan mitra bicara. Qad itu berarti sudah pasti. Jadi Allah bersumpah demi, terserah Anda mau bilang apa. Mau bilang demi Allah boleh. Mau bilang demi masa boleh. Pokoknya demi Allah bersumpah bahwa telah qad ja'at. Itu yang baca tafsir Al-Misbah, saya koreksi di sini. Di sana saya tulis telah datang kepadamu. Salah itu. Tetapi mestinya telah mendatangimu. Apa bedanya? Kepada itu ada jarak. Saya berangkat dari Jakarta, saya mengirim datang kepadamu, ada jarak. Tidak ada jarak. Mendatangimu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dia katakan, birra ila walidai. Tapi birrul walidai. Atau wabil walidai. Itu lil ilsaq. Kamu harus mendempit kepada orang tuamu. Jangan ada jarak antara kamu dengan orang tuamu. Tidak boleh ada jarak. Kalau dia berkata, berbaktilah kepada orang tuamu, bisa terkesan bahwa apa yang Anda lakukan adalah untuk orang tua Anda. Tidak. Kalau Anda berbakti pada orang tua, itu bukan untuk kemaslahatan orang tua, tapi untuk kemaslahatan kamu. Nah, di sini, laqad ja'akum telah mendatangimu. Dia berbaur dengan kamu. Bukan dia yang mengundang kamu datang. Dia yang datang kepada kamu. Itu artinya ja'akum. Dan ja'a itu digunakan untuk sesuatu yang agung, yang dahsyat, yang paling baik, dan bisa jadi berat dipikul. Mari kita lihat. Hatta orang-orang yang dekat pada Allah itu diantar ke sorga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemana? Sorga ini dahsyat. Neraka ja'uha dahsyat. Ja'al haqqu dahsyat. Semua ja'a dahsyat. Jadi Nabi Muhammad bagaimana? Dahsyat. Kita baca di surat Yasin. Apa itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Bahwa berita yang penting. Kita baca Nabi Ibrahim. Waktu kedatangan tamu. Dia ingin menghormati tamu. Bagaimana? Faragha ila ahlihi. Waja'a bi'idlin samin. Dia sembunyi-sembunyi. Jangan tamunya tahu bahwa dia meninggalkan tamu ini. Sembunyi-sembunyi. Pergi kepada istrinya. Lalu sang istri masak
daging rijil, sapi ya, sapi muda istimewa, semua istimewa. Ja'akum, datang kepada kamu berat tapi dahsyat apa yang dia bawa. Itu sebenarnya berbeda. Ada kata lain dalam Al-Quran, ata itu boleh jadi ringan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat itu ringan dibanding dengan kedatangan hari kiamat. Maka dikatakan ata. Oke. Ja'akum. Ini pasti sudah terjadi. Ini bukan pencitraan. Baru dia katakan Rasul. Kenapa Rasul? Kenapa dia tidak katakan Ja'akum Rasulullah? Kan bisa. Dia katakan Rasul. Karena ada dua kemungkinan. Kalian yang didatangi bisa percaya. Ketika itu otomatis kalian berkata ini Rasulullah. Kalian yang tidak percaya dia Rasulullah. Tapi ingat dia Rasul. Rasul itu walaupun dari musuh harus dihormati. Ja'akum Rasul. Yang datang ini Rasul. Utusan. Walaupun kamu tidak percaya dia. Walaupun kamu berkata bukan utusan Allah. Tapi hormati dia. Itu. Laqad ja'akum Rasulun. Baru. Min anfusikum. Apa artinya anfusikum? Kalau kita mau mudah. Dari diri kamu. Dia itu bagian dari dirimu. Itu tidak jarang Al-Quran menamai Rasul sahib. Wa ma sahibukum bimajnun. Apa sih artinya sahib itu? Teman itu apa toh? Teman hakiki adalah sosok Anda tapi dalam fisik yang lain. Ini sahabat saya. Ini saya nih, tapi orangnya bukan di sini. Dari diri. Ada yang menafsirkan dari suku Quraisy. Ada yang menafsirkan dari orang Arab. Saya berkata tidak ada khitab dalam Al-Quran yang ditujukan khusus kepada orang Arab. Yang ada itu ya ayyuhan nas. Jadi diri kamu manusia. Dia itu manusia seperti kamu. Innama ana basyarum mislukum. Tapi ada lagi. Sayyid Qutb berkata ada lagi. Jiwa kamu. Dia itu sama dengan kamu dalam jiwamu. Sama dengan kamu dalam perasaannya sama. Karena itu dilanjutkan apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena dia merasakan apa yang kamu rasakan, maka azizun alaihi ma'anittum, berat di hatinya menyangkut penderitaan yang kamu alami. Dia juga merasa itu. Harisun alaikum, sangat-sangat ingin kebaikan untuk kamu. Ini Nabi Muhammad. Dia tidak mau kamu susah. Dia tidak mau kamu sedih. Apa yang kamu alami, dia rasakan juga. Dia ingin kebaikan untuk kamu. Bagaimana itu kebaikan yang diinginkan untuk kita? Kita baca ayat lain yang menjelaskan. Al-Quran ketika berbicara tentang pengutusan Rasul, Allah mengutus Rasul, paling tidak ada dua kata yang digunakan. Yang pertama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala itu berarti mengirim. Kalau Anda mengirim surat, saya antar pada Anda terima, selesai tugas saya. Anda baca atau tidak, terserah. Anda setuju atau tidak, terserah. Itu arsala. Ma'alaika illal balagh. Ya kan? Tetapi ada ba'atha.
Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan apa? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Banyak tugasnya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Tahu apa arti yatlu? Bukan sekedar membaca. Tilawah itu baca, lalu mengikuti bacaan dengan pengamalan. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan ini Quran berkata begini, ini Quran berkata begini. Tidak, yatlu. Dia beri contoh pengamalannya. Itu sebabnya beda memberitahu dan mengajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan ajar Adam nama-nama sehingga dia faham. Terus malaikat ambihum bi asma'i. Nah, Nabi Adam tidak suruh ajar malaikat, hanya beritahu. Nabi Muhammad yatlu alaihim wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu tugasnya. Itu ba'ats. Ba'atsa itu artinya membangkitkan, menghidupkan. Dia bertugas menghidupkan kita. Menghidupkan. Bukan berarti menarik dan menghembuskan nafas. Menghidupkan. Afaman kana mayyitan wa ahyaina. Bahasa ini tugas beliau, dan inilah yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh. Kalau sekedar balang sudah selesai, tetapi ada tugas lain, tugas bi'atsatul anbiya, menjadikan Anda faham, menjadikan Anda mengerti, menjadikan hati Anda suci, menjadikan Anda mengetahui hikmah. Itu tugas Nabi. Beliau sadar tentang ini. Sampai-sampai ditegur oleh Tuhan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala athar. Boleh jadi kamu mencederai, membunuh dirimu karena mereka tidak beriman. Dia sangat cinta pada Anda. Dia ingin kemaslahatan Anda. Innakum tatahafatuna finnar. Kalian ini berjatuhan ke neraka. Wa ana aqutu bihujazikum. Saya ambil itu ikat pinggangmu, saya tangkap ini, saya tangkap ini. Tapi masih ada juga yang masuk. Itu. Tidak wajarkah kita cinta pada beliau? Tak kenal, maka tak cinta. Kita tidak kenal. Ini satu ayat ini memperkenalkan pada kita. Ini loh Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Baru dia katakan, bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini aneh, ini ayat. Aneh penutup ini. Ra'uf itu berbeda dengan rahim. Ra'uf itu ada yang mengartikannya syiddatur rahmah. Rahmat yang melimpah, melebihi yang semestinya, itu namanya ra'fah. Saya beri contoh. Ada seorang butuh katakanlah 100.000. Kalau saya beri dia 50.000, terdorong oleh rasa iba saya pada dia, saya dinamai rahim. Kalau saya beri dia 100.000, sesuai kebutuhannya lebih bagus, tapi saya masih dinamai rahim. Tetapi, kalau saya kaya raya, dia butuh 100.000. Saya kasih dia 1 juta. Apa namanya itu? Itu ra'fat. Memberi dengan melihat kemampuan pemberi. Rahmat memberi dengan melihat kebutuhan yang diberi. Rasulullah ra'ufun. Dia beri Anda melebihi kebutuhan Anda. Alangkah banyaknya rahmat Allah yang tercurah pada Nabi Muhammad. Itu dia beri pada Anda. Nah kok ada lagi rahim? Kata ulama, kalau ra'uf itu
yang ada hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau rahim itu yang tidak ada hubungannya. Itu sebabnya semua rafat rahmat, tapi tidak semua rafat itu rahmat rafat. Itu sebabnya Allah berkata, ketika dijatuhi hukuman terhadap pezina, la ta'khudhukum bihima, bukan rahmah, rafah. Tapi rahmat harus tetap ada. Kalau begitu rahim, buat yang orang yang ada hubungannya dengan Nabi maupun tidak ada hubungannya dengan Nabi, buat manusia maupun bukan manusia, dia itu rahim. Rahim terhadap binatang, rahim terhadap benda-benda tak bernyawa. Semua diberinya rahmat. Di antaranya menuju tujuan penciptaannya. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba dihayati ini makna. Kita berbicara satu ayat. Menarik lagi. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ditujukan kepada mitra bicara. Telah datang kepadamu. Ya kan? Lanjutannya, in tawallau. Kalau mereka berpaling. Kali ini Tuhan tidak lagi berbicara pada yang berpaling. Kalau mereka, Muhammad, kalau mereka tidak mau percaya kamu, sudah, tidak apa. Qul hasbi Allah. Kenapa mengisyaratkan orang yang tidak menyambut ajaran ini tidak wajar mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan tidak mau bicara sama dia. Fa'in tawallau faqul, ucapkan hasbi Allah. Yang penting saya sudah jelaskan risalah. Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sampai Tuhan menegur saya bahwa jangan seperti itu. Ya, katakan saja hasbi Allah. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting cukup bagi saya Allah. Tidak wajarkah orang ini dicintai? Tidak wajarkah orang ini diikuti? Jangan duga, masih ada waktu. Saya ditegur. Jangan duga, apa yang saya mau bilang? Orang tua biasa lupa. Yang penting. Itu satu ayat. Banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Tetapi saya kembali berkata, apapun uraian Anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad, itu masih kurang. Karena itu ada penyair, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita tiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, itu wajib. Karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad, masih kurang. Kenapa kurang? Kita lihat. Satu lagi yang saya mau uraikan. Oke, syukran. Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad berhasil. Anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad? Karena pribadi ini? Ya tentu ada. Tetapi bukan karena pribadi. Ada tulisan, tadi saya sebut Al-Aqad, dia katakan begini. Ini inayatullah, bukan sunnatullah. Ini pemeliharaan Allah. Bukan hukum sebab dan akibat. Karena bagaimana bisa lahir seorang di dalam masyarakat terkebelakang, di dalam masyarakat yang menganut faham politeisme musyrik, di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan,
Bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tauhid, yang menganjurkan penghormatan pada, bagaimana bisa itu? Itu baru bisa kalau Anda berkata, kata Al-Aqad, kalau Anda berkata, penyakit mengakibatkan kesembuhan. Yang normal, hukum sebab dan akibat, penyakit mengakibatkan kematian. Tapi ini penyakit tidak mau minum obat, kok sembuh? Apa ini yang terjadi? Tidak mungkin terjadi kalau tanpa inayatullah. Itu pengaturan Tuhan. Itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang jelas tentang kuasa Allah. Apa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Jadi bukti inayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus. Salah satu inayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipelihara Tuhan. Mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan? Baca suratul Anfal. Suratul Anfal itu berbicara antara lain menyangkut perang Badar. Itu Tuhan mau begitu. Lau tawa'attum laqtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian mau ketemu, pasti tidak bisa ketemu. Tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang Badar. Kalian tidak mau berperang. Itu suratul Badar. Tetapi apa? Tuhan mau ada perperangan. Kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu, Tuhan turunkan hujan. Liusab kita bihil akdam. Salah satu tafsirnya, waktu sebelum turun hujan, perjalanan mereka terganggu karena pasir. Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar. Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi, lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang, pada umatmu. Jangan khawatir, mereka itu lemah. Semangat. Yang terpenting, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah. Bukan kamu yang melempar itu kaum musyrik, tetapi siapa? Allah. Inayatullah. Tuhan mau itu. Semua tidak mau. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafir. Itu. Jadi ini inayatullah. Karena itu bersalawatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada. Dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Hanya mata hati yang bisa melihat. Karena itu kita dalam salat assalamu bukan alaihi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmat. Ada dia di hadapan Anda. Tapi kalau mata hati tidak lihat, ada dia, hidup dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Hidup Nabi ini. Terakhir Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita, berjasa kepada umat manusia seluruhnya, muslim dan non-muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat
pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi. Cintailah keluarganya. Cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab. Cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mestinya salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar berkumpul makan-makan biaya besar, tidak. Kita harus mengambil suatu pelajaran. Oh, ini toh begini toh Nabi, begini toh hubungannya dengan kita. Dan akhirnya saya ingin mengutip lagi Al-Aqad. Dia katakan begini. Kita tidak bisa menguraikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Untung, katanya, untung. Beliau adalah gunung yang tinggi dan besar. Tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi isyarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan untuk merangkulnya. Kita tidak bisa rangkul itu semuanya, kita hanya menunjuk dari jauh. Itulah Nabi Muhammad. Pandanglah dia, Anda akan terkagum-kagum dan insya Allah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Quraish Shihab yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan dan keafiatan untuk selalu membimbing kita bersama. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih atas uraian hikmah yang menyadarkan kita tentang sosok kepribadian dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ingin mengomentari dari uraian tadi, hanya saya ingin mengenalkan kepada para hadirin sekalian bahwa tadi dalam uraian itu Ustadz Quraish banyak sekali mengungkap ayat Al-Quran dari segi retorikanya. Ja'akum, ata, kemudian arsala, ba'atha, ra'uf, rahim. Ini memang salah satu pendekatan yang sering sekali beliau gunakan dalam karya-karyanya, terutama tafsir Al-Misbah. Dan ini bukan pesan sponsor dari Lentera Hati. Ada satu buku terbaru dari Ustadz Quraish yang menguraikan Al-Quran dengan pendekatan ini. Beliau beri judul Tafsir Bayani. Tafsir Bayani yang menjelaskan 13 surah. Ini buku bukan sponsor. Saya ingin menguraikan metode. Dan bagi yang ingin mendalami cara pendekatan terhadap Al-Quran yang kita saksikan bersama cukup mencerahkan, ini adalah satu pendekatan yang sangat bagus sekali. Bukunya saya kira bisa didapati di depan ini. Bukan pesan sponsor, Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi, dan sebelum saya mempersilahkan kembali Gus Baha, karena kita masih punya waktu 20 menit lagi. Tentu saya mempersilahkan Gus Baha bisa secara langsung, bisa melalui nabok nyili tangan. Nanti saya persilahkan ini supaya mungkin bertanya ke Gus Baha. Sebelum itu, saya ingin menambahkan sedikit bahwa dalam kurun waktu 20 tahun, terutama pada 5 tahun yang kedua,
banyak daurah pelatihan TOT yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Al-Quran. Yang tadi saya ceritakan dari Aceh sampai ke Ambon, yang terjauh di sebelah timur. Tetapi bukan hanya itu, tetapi juga merambah ke negara-negara tetangga, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Tahun 2013, Majelis Ugama Islam Singapura mengirimkan 14 orang ustaz yang terbilang mapan, papan tengahnya. Dan sekarang dalam kurun waktu 10 tahun mereka sudah menjadi tokoh-tokoh agama di Singapura. Mengikuti pelatihan di Pusat Studi Al-Quran selama 10 hari. Hari ini salah satu peserta itu hadir bersama kita, Dr. Yusri. Saya persilakan Dr. Yusri untuk berdiri. Beliau ini datang dari Singapura. Dulu, tahun 2013, beliau salah satu ustaz mapan yang dikirim oleh MUIS. Dan tahun 2020-2021, beliau adalah Direktur Eksekutif di Persatuan Ulama dan Guru Agama Islam Singapura, Pergas. Baru saja berganti tahun lalu, saya kira ya, Ustaz Yusri. Dan saat beliau memimpin Pergas, PSQ kembali dilibatkan dalam berbagai training untuk para asatidzah, para dai yang ada di Singapura. Karena waktu itu masa-masa pandemi, kita hadir secara online. Terima kasih Dr. Yusri yang telah berkenan hadir dalam kesempatan ini. Yang Kamaruzzaman. Dan bulan lalu ada satu peserta. Ada ini. Ustaz Kamaruzzaman ada? Oh, juga hadir bersama kita. Ustaz Kamaruzzaman ini yang bertanggung jawab soal masjid di Singapura. Seluruh masjid yang ada di Singapura ini di bawah beliau. Dan bulan lalu beliau bawa pengurus-pengurus masjid dari kawasan utara Singapura yang juga mengadakan pelatihan bersama Pusat Studi Al-Quran di Jakarta. Terima kasih Ustaz Kamaruzzaman yang telah hadir bersama kita. Dan ada beberapa mitra-mitra kita juga dari luar daerah yang hadir. Tadi saya lihat ada dari Samarinda yang sering mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program PPL. Ada yang mengikuti program Pasca Tahfiz, Daurah Bidayatil Mufassir, dan seterusnya. Yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk juga dari UII, Pak, Universitas Islam Indonesia. Ini dari Yayasan UII yang setiap tahun mengadakan kegiatan bersama Ustadz Quraish Shihab dan Gus Baha ini. Bahkan kita tahu pada tahun 2014 guru kita Ustadz Quraish Shihab ini termasuk salah seorang pendiri dari sebuah lembaga, organisasi internasional yang berpusat di Abu Dhabi yang bernama Majelis Hukama Al-Muslimin, Muslim Council of Elders, bersama sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai negara di dunia, yang salah satunya pada tahun 2019 ada peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Februari 2019 ditandatangani dokumen persaudaraan kemanusiaan antara Grand Sheikh Al-Azhar yang juga Ketua Majelis Hukama Al-Muslimin dengan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Katolik, dan guru kita Ustaz Muhammad Quraish Shihab termasuk salah seorang yang memberikan speech dalam peristiwa bersejarah tersebut. Dan hingga saat ini tanggal penandatanganannya itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Ini di antara kontribusi guru kita dan juga Pusat Studi Al-Quran pada ranah ini. Rupanya saya sebagai pembawa acara pun ada yang mengatur juga. Saya ingin kita mengakhiri sampai pukul 11.30 sesuai rencana semula. Namun rupanya masih ada beberapa rangkaian acara lagi yang saya diminta untuk mengakhiri pada pukul 11 lewat 10 menit. 15 menit, masih ada 5 menit lagi.
Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Habib Alwi. Terima kasih sudah berkenan hadir Profesor Dr. Alwi Abdurrahman Syihab yang juga membersamai kita di Pusat Studi Al-Quran sejak awal berdirinya. Saya melihat juga ini ada Profesor Hamdani Anwar. Terima kasih Pak Hamdani dan juga para narasumber lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami sungguh merasa berbahagia, sungguh merasa bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang kali ini tidak hanya memperingati Maulid Nabi tetapi juga membersamai kami dalam mensyukuri 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Waktu yang tadi katakan bukanlah waktu yang cukup panjang kalau dilihat dari usia manusia yang rata-rata 60 tahun, tetapi sangat singkat dibanding apa yang harus kami kerjakan. Al-wajibat aktsar minal awqat. Kewajiban yang harus kita tunaikan lebih banyak dari waktu yang tersedia ini. 20 tahun belum seberapa yang kami bisa lakukan melalui Pusat Studi Al-Quran. Dan waktu berjalan begitu sangat singkat. Maka saya teringat sebuah bait syair yang dilantunkan oleh Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini adalah penyair legendaris Mesir yang di antara bait-bait syairnya itu dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Mesir Ummu Kulsum, Wulidal Huda. Falkainatu dia. Ini ada akil. Wulidal huda fal kainatu diya. Ahmad Syauqi mengatakan terkait dengan perjalanan waktu yang singkat di dunia ini, apalagi hanya sekedar 20 tahun pengabdian PSQ, beliau mengatakan dalam salah satu bait syairnya, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu. Detak jantung manusia itu berbisik kepadanya. Innal hayata daqaiqun wa thawani. Hidup ini sebenarnya hanya hitungan menit dan detik. Farfa' li nafsika zikraha ba'da mautika. Angkat ingatan tentang dirimu setelah kematianmu. Fadzikru lil insani umrun tsanin. Ingatan dan kenangan baik yang kita tinggalkan itu sesungguhnya adalah umur kita yang kedua. Umur kita di dunia ini singkat, 60, 70, 80. Tetapi kita ingin mengekalkan ingatan tentang kita. Dan itulah umur kita yang kedua. Ketika kita mensyukuri 20 tahun ini, sesungguhnya kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Seperti kata Khairil Anwar. Mudah-mudahan Pusat Studi Al-Quran di bawah bimbingan guru kita, Ustaz Muhammad Quraish Syihab, dan juga para dewan pakar, para pendiri, Habib Ali, Habib Hussein, yang tidak henti-hentinya membantu kita baik dari segi pikiran, doa, finansial, dan lain sebagainya. Kita berharap Pusat Studi Al-Quran terus menjaga Indonesia agar tetap harmonis, rukun, dan damai melalui pemahaman Al-Quran yang moderat. Dan kita juga ingin Pusat Studi Al-Quran terus memberikan sumbangsih, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga sebagaimana pesan penutup dari Ustadz Quraish tadi, bahwa risalah Islam itu adalah risalah al-insaniyah, kemanusiaan. Bahkan di Pusat Studi Al-Quran ini kita selalu menanamkan bahwa al-insaniyatu qablat tadayyun. Kemanusiaan itu terkadang harus kita dahulukan dari keberagamaan. Pesan-pesan inilah yang ingin terus kita tularkan, kita amplifikasi melalui Pusat Studi Al-Quran, melalui program-program yang telah, sedang, dan terus kami akan hadirkan. Demikian 11.15 harus kita akhiri sesi ini. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, karena nanti masih akan ada
doa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada guru-guru kita. Yang pertama kepada Profesor Dr. Quraish Shihab dan juga kepada Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim selaku Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Iya, dan juga kepada Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin kita sampaikan dan kita sebenarnya dengarkan dari guru kita. Tapi tadi ada sesuatu poin yang menurut saya perlu kita ingat lagi, bahwa kata Prof. Quraish tadi bahwa kalau orang mengkaji Nabi Muhammad secara objektif, pasti dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya acara kita adalah Doa Maulid dan doa untuk PSK, juga doa yang kita tujukan untuk Palestina yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad selaku Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu biyadikal khair kulluhu ilayka yurja'ul amru kulluhu. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدكم كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك عن درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرب العافية غدونا وآصالنا واجعلنا رحمة مصيرنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في هذه الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خف عنا ثقل الأوزار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لهذا القرآن الكريم، اللهم اجعل حبنا لهذا النبي الكريم أحلى من العسل يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير الضراء المضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لي هذه المؤسسة القرآنية، اللهم بارك لي هذه المؤسسة الإيمانية، اللهم بارك للقائمين عليها. اللهم ارزقهم عمرا مديدا، اللهم ارزقهم عمرا مديدا، اللهم ارزقهم عمرا مديدا وحياة سعيدة. اللهم بارك للقائمين في هذه المؤسسة. اللهم اجعل هذه المؤسسة مؤسسة مباركا من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان
والمجاهدين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على أعدائك وعلى أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا قرة وأقل من ذلك اللهم ربنا هب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهينا وآثرنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua, guru-guru kita yang hadir di sini, Dewan Pakar, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kita, Ustazah Ina, adalah Yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu semua adalah pengumuman giveaway Tafsir Al-Misbah. wah, Ternyata yang menang banyak Ustadz. saya kira saya yang menang tadi. Oh nggak bisa? Oh, nggak bisa. Kalau itu nggak bisa ya. Jadi ada 5 pemenang yang akan mendapatkan Tafsir Al-Misbah digital. Dan hari ini yang hadir ada 3 orang kami akan panggilkan. Yang pertama ada Bapak Ahmad Munawar. Ya, yang disebutkan namanya saya persilakan untuk Mohon langsung maju ke depan. Maju ke depan. Dan yang Kemudian kedua ada adalah Eka Kumala Malasinta. Kemudian yang ketiga adalah Ada Rizky Eza Eza Hamdani. Hamdani. Kepada 3 nama yang disebutkan dipersilakan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama dan Sesi pemberian foto hadiah. bersama dan hadiah ini akan diserahkan oleh Ibu Najwa Shihab selaku Direktur Penerbit Lentera Hati dan juga Bapak Ahmad Fikri Assegaf selaku Ketua Yayasan Dakwah Lentera Hati Indonesia. Silahkan kepada 3 nama yang telah disebutkan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama juga nanti bersama dengan Abi dan juga Gus Baha. Yang pertama, Kami ulangi Bapak Ahmad Munawar, yang kedua ada Oke, Eka Kumala Sinta dan juga ada Bapak Rizky Esa Hamdani. selanjutnya kita akan sama-sama juga menyaksikan penyerahan langsung oleh Ibu Tafsir Al-Misbah oleh Ibu Najwa Najwa Shihab dan juga Bapak Ahmad Fikri Assegaf. penyerahan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sekarang Ya, ya. boleh. Dimohon kepada seluruh hadirin supaya jangan ada yang berdiri atau keluar terlebih dahulu. Sekali lagi kepada seluruh hadirin jamaah supaya tidak ada yang berdiri karena setelah ini tidak ada sesi foto karena kita akan persilakan langsung kepada guru kita Abi Quraisy Gus Baha untuk langsung nanti keluar ruangan. Baik, kita saksikan penyerahan Tafsir Al-Misbah Al-Misbah versi cetak kepada 3 pemenang yang hadir, sementara 2 orang yang lainnya akan dikirimkan oleh diserahkan langsung hari ini oleh Ketua Yayasan Dakwah Lentera Hati Indonesia. Saya minta sekali lagi kepada hadirin para jamaah untuk tidak ada yang berdiri. Mohon maaf sekali lagi. Sesi foto-fotonya cukup diwakili oleh 1 orang. Silakan Bapak Ibu. Oh, but Lentera Hati. Ya. Baik. Sekali lagi foto terakhir sekali lagi bersama dengan Ibu Najwa Shihab. Foto bersama sekali lagi kata ya. Silakan sekali lagi.
Silakan. Waalaikumsalam. Lewat pakar. Betul. Kami persilakan kepada Bapak Dewan Pakar, Bapak Ibu Dewan Pakar untuk berfoto bersama. Silakan. Kepada Bapak Ibu Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran juga saya persilakan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Yang lain saya minta untuk duduk kepada hadirin hadirat. Silakan kepada Ibu Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Ini di luar kendali. Iya. Oke. Saya bisa masuk ya? Saya bisa masuk. Boleh, boleh. Bantu yang lain. Sudah. Untuk Bapak Ibu jamaah yang mengaku muhibbin, mohon pengertiannya nanti ketika beliau-beliau lewat dipersilahkan lewat dengan baik. Yang mengaku muhibbin, yang mengaku cinta pasti tahu bagaimana capeknya beliau. Kalau salaman satu-satu pasti akan capek beliau. Jadi mohon dengan tertib, mohon pengertiannya beliau untuk lewat dengan tenang. Terima kasih. Baik, sekali lagi dengan berakhirnya sesi foto. Baik, dengan berakhirnya sesi foto dengan seluruh Dewan Pakar, saya sebagai MC pada hari ini bersama dengan Ustazah Ina. Kita akan tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sampai ketemu lagi nanti di Festival ulang tahun PSK insyaallah di bulan Februari tahun 2025. Kita doakan PSK terus maju dan jaya. Oke. Kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sekali lagi kepada seluruh jamaah untuk tidak ada yang berdiri karena kita akan mempersilahkan kepada Abi Quraisy dan juga Gus Baha untuk jalan, tolong diberikan jalan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ini teman-teman, channel Ilham Raji dan juga channel Ngaji Nahdlatul Ulama. Dan teman-teman, ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini adalah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran PSK. Acara ini dihadiri oleh para tokoh agama, cendekiawan dan para pakar termasuk Profesor Quraisy Shihab dan Gus Baha. Dan beberapa poin-poin dari ngaji video kali ini. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi. Gus Baha menjelaskan dalil mengenai Maulid Nabi, termasuk kisah tentang Abu Lahab yang mendapatkan keringanan siksa karena kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana hati yang ceria dan optimis dalam beragama. Filosofi kehidupan dan tasbih. Gus Baha memberikan nasihat tentang cara menghadapi kekecewaan dalam dakwah atau organisasi dengan memperbanyak bacaan tasbih, bukan dengan sikap yang mutung atau mudah kecewa atau putus asa atau marah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Prof. Quraisy Shihab memaparkan keagungan sosok Nabi Muhammad SAW dari perspektif Al-Quran, menyoroti sifat Rauf dan Rohim, Nabi yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kemudian refleksi 20 tahun PSK. Pihak penyelenggara merefleksikan perjalanan 20 tahun PSK dalam membumikan Al-Quran di Indonesia, termasuk program-program seperti tahfidz, pendidikan bagi para da'i, hingga inovasi digital selama masa pandemi. Dan kemudian acara ini ditutup dengan sesi pembagian giveaway tafsir Al-Misbah bagi para hadirin sebagai apresiasi atas partisipasi mereka. Nah, itu teman-teman yang bisa kita catatkan dalam ngaji kita kali ini. Tentunya secara garis besar seperti itu, namun tentunya secara detail ya simak video diulang-ulang lagi agar lebih mendapatkan manfaat ilmunya.
Itu nggih teman-teman, mohon dimaafkan banyak kesalahan. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak, Profesor Quraisy Shihab dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya senantiasa diberkahi oleh Allah, umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan untuk terus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan juga kita diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah oleh Allah agar senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.